What's up? Halo guys, bertemu lagi dengan saya Abdul Afar di channel saya membahas tentang segala yang berhubungan dengan pariwisata, baik itu traveling, vlogging, hunting, fotografi, videografi, destinasi, dan akomodasi masih banyak lagi. So, buat kalian, buat teman-teman yang baru saja mampir ke channel ini, silahkan tonton channelnya atau tonton video-video lain, atau bahkan kalian bisa like atau subscribe videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kali ini saya akan nge-review salah satu hotel di mana? Yogyakarta, daerah Istimewa. Tepuk tangan dong. Nah, jadi kali ini saya akan nge-review salah satu hotel yang lumayan rekomendasi buat saya karena semalaman saya sudah menginap di hotel ini dan menurut saya hotelnya sangat terjangkau sesuai budget lah. Jadi mengenai fasilitas dan lain-lain, teman-teman bisa lihat saja video saya yang satu ini. Oke, pertama kita langsung masuk saja. Saya di kamar Tower C 801 dan ini adalah penampakan kamarnya. Begitu saya masuk, kita disuguhkan langsung dengan apa ya? Ya, seperti biasa ada tombol-tombol lampu dan juga ada car power. So, ini hotelnya lumayan bersih ya kelihatannya. Ya, kelihatannya kita nggak tahu ya, kita tonton saja. Oke, di sebelah kanan saya pas kita masuk disediakan lemari dengan ya kelihatan masih bagus ya lemarinya. Kemudian yang terbuka tentunya di sini ada safety box ya. Di bawahnya lagi ada kulkas mini ya, mini kulkas. Saya naruh minuman dan makan di sini aman. Kemudian ini dingin ya. Kemudian di atasnya seperti biasa ini sudah habis ya. Enggak habis sih, masih ada ya. Di sini ada coffee maker ya dengan amenities lainnya seperti kopi, teh dan juga gula atau creamer ya, seperti itu. Dan air mineral tentunya ya, air mineral oke. Kemudian ya ini yang saya katakan ya, ini coffee makernya dan di seluruh depannya ini dilengkapi dengan meja. Dan kalau teman-teman lihat pas begitu saya masuk dan lihat hotelnya, kamarnya ini bagus ya, penampakannya bagus. AC-nya dia sudah diganti kayaknya dari AC tanam ke AC yang seperti biasa. By the way, ini berantakan karena memang saya nge-reviewnya satu malam setelah saya menginap. Tetapi yang saya nggak suka di sini adalah pemandangannya yang ya biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa ya. Cuman ini memang si jendelanya bisa dibuka ya, kacanya bisa dibuka seperti ini. Dan juga ya lumayan lah ada penerangan meskipun nggak terlalu lebar ya. Yang saya sukai di sini itu adalah dikasih karpet ya, di bawahnya dikasih karpet. Oke, di sini ada televisi, TV-nya bukan smart TV melainkan TV yang biasa atau TV kabel yang biasa. Maka ada di sini ada fax telepon dan juga ada rekomendasi apa nih restoran. Jadi bisa scan ordernya di sini dan bisa diantar juga ke kamar atau kita langsung ke area restoran. Oke. Untuk di sini ada lampu tidur mungkin ya, atau lampu apa ya? Ya, lampu-lampu ambience warm white gitulah. Kemudian ya stop kontaknya banyak juga ya, dan juga apalagi oke, ini adalah lampu tidurnya. Nah, di situ ambience yang saya bilang itu ada lampu LED strip di belakang kasurnya. Jadi pas saya nginep semalaman di sini itu enak juga ya. Kayak AC-nya dingin karena mungkin kawasannya bukan kawasan yang tidak terlalu padat atau tidak terlalu di tengah kota, melainkan ini kawasannya di daerah dekat-dekat Maguwoharjo ya. Entahlah saya lupa nama hotelnya adalah nanti salah di akhir video begitu. Nah, untuk di area depannya ini meja dan ada juga rak rak laci begitu yang langsung nempel ke tembok. Di sini kita dikasih karpet tapi tidak full ya, tapi is okay, ini saya suka dan karpetnya bagus ya. Kemudian kursi sofanya juga bagus dan juga si kasurnya juga kasur yang bukan abal-abal alias kasur yang empuk begitu. Nah, untuk belakang si bednya ya, untuk background bednya itu
kita seperti busa yang ditempel di tembok, juga ada wallpaper di belakangnya yang dikasih lampu ambience yang warm white begitu. Nah, saya mau tes ya, mau coba kasurnya, apakah si kasurnya empuk atau tidak. Oke. Ya, kalau teman-teman lihat ya, harusnya sih kalau dari penampakan video memang si kasurnya empuk ya. Tapi memang semalam saya sudah coba dan ini memang empuk kok. Memang tidak ada masalah ya. Biasanya kan hotel-hotel dia suka menerapkan si bednya itu yang kurang nyaman ya, suka ada suara ngikuk gitu, jadi kan aneh juga ya, jadi annoying gitu. Nah ini saya coba menjadi housekeeper ya. Saya menjadi bagian housekeepingnya. Oke, saya beresin dulu dikit lah, tidak terlalu berantakan begitu ya teman-teman. Damn, wih enak ya kasurnya. Dan juga si kasurnya itu kasur yang tahan lama kayaknya ya, karena memang si hotelnya ini saya lihat itu gabung si manajemennya sama apartemen. Itu yang saya kurang sukai di sana, tapi memang si manajemen hotelnya tidak lepas begitu. Nah, kalau dari segi kebersihan ya, si kasurnya saya rasa ini cukup bersih untuk series hotel bintang 3, tidak ada masalah ya. Ini bintang apa? Bintang 4 ya. Saya lupa deh. Nah, untuk di bagian tembok bawahnya ya, area bawahnya itu dikasih wallpaper pinyo seperti ini, jadi aman lah. AC-nya saya bilang tadi dingin ya, tidak ada masalah. Dan juga di bagian lantainya juga cukup bersih. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya nge-vlog seperti ini. Ukuran kamarnya lumayan luas ya, jadi tidak terlalu sempit ya, karena ada juga hotel yang murah banget tapi sempit gitu ya. Ada, saya sudah review ya, daerah Jakarta biasanya seperti itu, dan teman-teman bisa scroll saja lihat ya. Nah, ini ada disediakan tong sampah, ada disediakan juga untuk laundry gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, ini seperti inilah kelihatannya dari sudut kanan, sudut kiri, atasnya. Kemudian tema yang diambilnya itu ke coffee-coffeean ya, jadi ada ya estetiknya seperti itu. Kalau saya sih sangat suka ya untuk tipe hotel seperti ini, karena hotelnya dirasa luas ya. Kalau saya sih luas, ada penerangan, bersih, itu cukup sih. Kalau mengenai tata ruang yang estetik, saya tidak terlalu mempermasalahkan. Oke, saya ambil dulu footage ya, bukan gaji ya. Saya ambil dulu footage untuk thumbnail itu, untuk thumbnail. Dan kita lihat ke area bagian toiletnya. Ini yang ditunggu-tunggu biasanya. Nah, ini memang tidak terlalu luas gitu ya. Kalau dari segi kebersihan ini standar saja, tidak terlalu bersih juga karena ada bercak-bercak dikit banget, kotor-kotornya gitu masih ada ya, seperti biasa. Di sini disediakan amenities ya, ada shower cap, ada juga gel begitu ya, ada juga sampo, dan juga ini yang saya kurang suka itu kurang bersih di bagian besi-besinya ya, karatannya tuh kelihatan. Padahal kalau saya punya kamar mandi seperti ini bisa sangat bersih loh. Karena nah, terkait si airnya sendiri, ini bisa diputar-putar ya, jadi bisa kita pakai untuk showernya, bisa kita pakai untuk juga di bagian bawahnya. Untuk area klosetnya ini berfungsi dengan baik ya, cuman yang saya bilang tadi ini tidak terlalu bersih ya, tapi untuk standar bersih ya ini oke lah gitu. Cuman ya kalau nggak yang bersih banget itu enggak gitu ya. Ini bisa digeser seperti ini ya, ini ada geser tidak ceret kemana-mana si airnya gitu, karena jangan ada air untuk ke area WC atau tipe toilet yang kering gitu. Jadi area basahnya cukup di area mandinya saja. Nah, ini untuk ke kiri ini untuk panas, dan untuk kanan untuk dingin. Sikat gigi atau dental kit disediakan juga ya. Kemudian juga ada exhaust fan, ini disediakan juga. Kemudian formasi untuk tidak membuangnya disediakan juga, dan juga untuk handuknya, kalau menurut saya ini adalah handuk yang sudah lama ya, tapi memang dicuci karena memang agak wangi ya. Tapi ya wallahu alam ya, saya nggak tahu apakah dicuci atau enggak, tapi saya pakai, tapi jangan untuk muka ya. Saya sarankan jangan untuk muka ya, untuk badan ya oke lah. Aduh, ini
saya jadi kerepotan nih karena kebasahannya. Untuk tisu disediakan juga. Intinya dari segi amenities ini komplit, tapi dari segi kebersihan tidak terlalu ya. Begitu teman-teman. Oke, kita kembali ke bagian pemandangannya tuh. Ada Altus ya, Grand Altus. Ini adalah series hotel yang menurut saya untuk sekedar visit sementara ini oke, tapi untuk sekedar untuk tujuan staycation ini tidak terlalu oke. Kita lihat di area bawahnya, kita pagi-pagi sudah bisa sarapan mulai pukul 6 sampai pukul 10. Di sini disediakan sarapan juga. Untuk menu sarapannya saya rasa oke ya, lengkap atau komplit untuk saya 1 bintang 3. Pemandangan dari bawahnya juga tidak terlalu gelap, jadi oke begitu ya. Yang saya tidak suka ya tadi itu karena manajemennya mungkin gabung dengan apartemen ya, jadi kalau misalnya malam salah naik lift, jadi kita dibawa ke lorong yang lumayan agak menyeramkan begitu. Nah kalau untuk siang hari ya itu tidak ada masalah. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nama hotelnya adalah Grand Altus Yogyakarta. Saya dapat di harga segini ya. Gimana menurut teman-teman, worth it apa enggak? Kalau saya worth it saja dan tidak ada masalah. Itu saja teman-teman, see you next video. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.